Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang ini saya di samping seorang pejabat dulu waktu menjadi ketua KPUD Depok, Bapak Zulfadli. Beliau nih udah banyak makan asam garam nih untuk penyelenggaraan pemilu. Sekarang beliau aktif untuk membangun kekuatan di struktur relawan Bapak Anies Baswedan. Tentu beliau punya pandangan-pandangan ke depan, bagaimana harusnya relawan bekerja, apa yang harus dipersiapkan, dan pesan apa barangkali yang ingin dititip ke Pak Anies langsung. Langsung ini Pak Zul sambil menyetir ya. Ya, Pandangan beliau fokus ke depan nih, tapi kita dengar pesan-pesannya saja. Bagaimana Pak Zul? oke. Yang pertama, Mohon izin Pak, suaranya boleh naik Pak. yang pertama itu ya legal formal relawan itu tidak ada dalam pemilu, gitu ya. Ya. Nah, dalam pemilu yang terkait dengan pilpres itu ada namanya tim kampanye. Ya, ini bahasa resminya itu tim kampanye. Nah, tim kampanye kalau kalau oleh calon dikasih nama lain itu boleh, ya, boleh. Ya. Nah, ini tim kampanye ini yang seharusnya bukan hanya terdiri dari partai-partai pengusung capres, tetapi juga melibatkan para relawan yang jumlahnya saya kira sangat banyak untuk saat ini, gitu ya. Jadi supaya relawannya ini efektif, ya, Betul. kinerjanya itu harus masuk tim kampanye semuanya. Ya, mungkin ada yang berperan di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya, dan yang paling penting adalah menjadi saksi di semua TPS. Jangan sampai ada TPS yang tidak ada saksinya. Nah, Seperti yang sudah-sudah ya. Ya, seperti yang sudah. Karena perhitungan pemilu itu yang utama adalah legal formal itu adalah dokumen yang ada di TPS, yaitu berita acara yang namanya C1. Itu wajib itu. Wajib itu dipunyai oleh calon presiden, gitu ya. Karena itu adalah legal formalnya itu. Gitu. Sedangkan IT dan segala macam sejenisnya itu hanya sifatnya support, bukan legal formal. Legal formalnya itu adalah dokumen berita acara yang ada di TPS yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu di TPS, yaitu KPPS, dan oleh para saksi. Nah, itu yang legal formal, dan itu yang harus dimiliki oleh tim kampanye di seluruh TPS yang ada. Jangan sampai tidak ada saksi di TPS, ya, apalagi di daerah-daerah kabupaten, ya, yang penduduknya sedikit, yang yang antara TPS ketika kecamatannya saja memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, ini sangat berbahaya, ya. Kadang melalui sungai ya. Ya, sekarang melalui sungai, melalui hutan itu sangat bahaya sekali. Dan di TPS itu bukan hanya saksi. Kalau saksi sendirian itu berbahaya juga. Jadi saksi ini harus dikawal oleh Satgas, ya. Ya, kasihan nih saksi nih. Kalau terjadi ancaman terhadap dirinya kan bahaya nih kalau sendirian. Dan saksi ini emang yang ada di dalam TPS hanya satu, gitu ya. Gitu ya. Yang satu lagi bisa cadangan. Tetapi saksi harus didampingi oleh Satgas, ya, yang siap berani mati lah kalau kita berjuang, gitu ya. Nah, ini harus, itu wajib hukumnya. Apalagi di daerah-daerah yang rawan, ya. Rawan rawan kecurangan, seperti misalnya di daerah-daerah yang susah untuk dipantau, ya. Kalau di perkotaan mungkin lebih mudah dipantaunya, tetapi terutama di daerah-daerah yang sulit untuk dipantau, yang masyarakatnya mungkin sedikit, yang TPS-nya ke kota kecamatannya jauh. Nah, itu wajib dipantau dengan Satgas. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak, ya, bisa-bisa potensi kecurangan itu ada. Gitu. Jadi benar-benar harus diawasi TPS tersebut. Pak Zul, tapi kan bagaimana cara relawan mengorganisasi saksi? Nah, nggak punya akses. Ya. Gimana? Nah, makanya pertama kan yang punya tim kampanye ini kan partai politik pengusung calon presiden dan juga presiden sendiri. Nah, ini presidennya juga harus mengamanahkan kepada partai-partai pengusung agar relawan ini dimanfaatkan tenaganya, diperdayakan secara maksimal, gitu ya. Jangan seperti tahun 2019 kita ngalamin yang untuk jadi saksinya susah relawan, gitu ya. Nah, ini harus benar-benar diperdayakan relawan yang banyak ini, gitu ya, oleh tim kampanye yang berasal dari partai politik. Ya, masukkanlah relawan itu dalam tim kampanye sesuai dengan keahliannya masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian kepada teman-teman relawan ini
fokus kita itu bukan di tingkat pusat, bukan di wilayah, tetapi di kabupaten kota. Itu yang harus benar-benar dikoordinir, ya. Artinya KPU itu kan paling rendah itu kan di kabupaten kota ya. Ya. Nah, sedangkan untuk yang di bawahnya adalah panitia ad hoc yang sifatnya sebentar saja. Sedangkan organisasi yang tetapnya itu adalah di tingkat kabupaten kota. Begitu juga Bawaslu. Jadi yang dikuatkan adalah kolaborasi antara berbagai komunitas itu di kabupaten kota. Nah, gitu ya. Di kabupaten kota buatlah suatu presidium, artinya gabungan dari berbagai komunitas, karena nggak mungkin satu komunitas bisa nangani semua, pun nggak mungkin. Ya, betul. Ya, jadi harus kerjasama yang kuat buat program politik, program program sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas calon, untuk calon lebih mengenal sisi baiknya, gitu ya. Nah, Pak Zul sepertinya kan punya program-program itu ya. Insya Allah ada, Insya Allah ada ya. Jadi buatlah program yang terkait dengan sosialisasi, termasuk juga program yang terkait dengan tahapan pemilu. Yang harus paham. Nah, kalau nggak paham, tanyalah kepada ahlinya, orang yang paham. Mungkin dia mantan anggota KPU atau dia mantan anggota Bawaslu ya. Saya kira banyak loh mantan KPU, mantan Bawaslu yang mendukung Pak Anies. Saya kira banyak. Gitu ya. Diajak aja mereka. Dikasih tempat mereka sesuai dengan porsinya, gitu ya. Jadi sekali lagi ini harus kolaborasi semua komunitas, gitu ya. Persis seperti tagline Pak Anies ya, kolaborasi. Iya, betul, seperti tagline Jakarta. Iya, betul. Ya, kolaborasi itu sangat penting. Karena dengan kolaborasi berarti kita bersinergi. Sinergi itu artinya 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 merupakan kekuatan yang tak terhingga, gitu ya. Betul. Nah, ini dan harus melakukan kerja-kerja politik gitu yang jelas, bukan selfie, foto-foto gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ada kerja-kerja politik yang jelas sesuai dengan tahapan pemilu. Bentar nih, mau izin Pak Jul, foto-foto nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, karena kita fotonya sama Pak Anies. Jangan sampai relawan fotonya sama calon yang lain. Foto nggak apa-apa, tapi juga dibarengin dengan kinerja yang jelas. Kinerja jangan itu sampai kehilangan fokus ya. Ya, kinerja itu terkait dengan agenda politiknya, gitu ya, sesuai dengan tahapan pemilu. Wah, menarik nih. Gitu. Tapi kan kerja ini kayaknya berat banget ya, relawan. Nggak dibayar nih Pak. Emang berat, namanya relawan kan. Namanya relawan. Ya, sudah menamakan relawan berarti dia harus ikhlas ya, ikhlas dengan biaya sendiri, harus seperti itu, gitu ya. Kalau enggak ya jangan jadi relawan, gitu ya. Saya kira banyak sekali orang-orang yang mendukung ya dengan ikhlas kalau kita sungguh-sungguh ya. Kalau kita sungguh-sungguh dan kita amanah, itu insya Allah banyak yang termasuk dukung Dana. Karena saya sudah membuktikan ketika tahun 2019. Wah, ini menarik nih, cerita 2019 gimana Pak Zul? Ya. Dalam waktu 3 hari? Ya, dan tahun 2019 saya ditelepon oleh teman ketua relawan di Depok. Saya dimintain tolong Pak Jul bantu. Oke, saya bantu, dan saya dapat bagian tugas, salah satunya selain melatih para saksi, gitu ya, ngajarin para saksi, saya juga dikasih tugas untuk mencari dana. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari saya dapat 15 juta. 15 juta 3 hari? Hanya dari lingkungan sekitar tetangga-tetangga aja. Kelurahan aja kan? Satu kelurahan. Itu. Insya Allah pasti banyak yang dukung. Kalau benar-benar kita menjalankan amanah dengan baik. Ya, nggak usah khawatir. Ya. Dan banyak cara untuk mendapatkan support itu. Ya. Tapi yang jelas relawan ini harus sungguh-sungguh memanage ya untuk kerja-kerja politik, mulai dari tahapan sosialisasi, ngecek DPT gitu ya. DPT, ngawasin DPT, perhitungan suara sampai mengamankan rekapitulasi suara. Ya, ini harus jelas. Ya. Baik Pak Zul, ini pesannya luar biasa ya untuk kita nih para relawan. Barangkali ada sedikit Pak yang ingin disampaikan ke calon presiden kita nih, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Ya, waduh apa ya? Saya kira Pak Anies itu sudah memiliki semuanya syarat untuk jadi pemimpin Indonesia ya. Ya, saya hanya titip bahwa kesejahteraan masyarakat itu hanya terjadi ketika ekonomi kerakyatan itu menjadi dominan di suatu negara. Ya. Nah, ekonomi kerakyatan itu dominan itu kalau 2/3 dari aset ekonomi ini dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini yang bisa merubah struktur ini hanyalah pemimpin yang benar-benar peduli terhadap masyarakat. Punya intervensi langsung ya, karena ini masalah ekonomi makro gitu ya. Masalah ekonomi makro, kebetulan saya juga backgroundnya adalah
ekonomi gitu ya, keuangan ya, tentu saya paham tentang itu gitu ya. Jadi struktur ekonomi yang di Indonesia ini harus dirubah ya, karena struktur ekonomi yang sekarang ini produk nasional brutonya menurut berbagai informasi gitu ya, 90% dikuasai hanya 10%, kan ini luar biasa ya. Nah seharusnya minimal itu 2/3 itu, sekitar 65% itu harus dikuasai oleh masyarakat. Nah baru kesejahteraan bisa tercapai. Dan yang bisa melakukan itu adalah pemerintahan yang benar-benar peduli terhadap ekonomi ternyata. Dan Bukan saya kira peduli kepada segelintir oligarki ya. pihak-pihak tertentu ya. Itu saya kira Pak Anies memenuhi syarat tentang itu ya. Tinggal bagaimana Pak Anies nanti ketika jadi presiden memilih timnya ya, timnya, menteri dan sebagainya supaya benar-benar peduli terhadap masyarakat. Baik. Kira demikian ya. Ada closing statement Pak Zul? Apa nih closing? Iya. Closingnya, saya mengajak seluruh relawan, yuk sungguh-sungguh kita melakukan kerja-kerja politik yang jelas ya, sampai mengamankan suara, sampai kita mengisi seluruh TPS yang ada di Indonesia yang jumlahnya hampir 1 juta ini ya, gitu ya. Harus sungguh-sungguh sampai ke TPS dan kita harus mengamankan sungguh-sungguh suara yang diperoleh. Alhamdulillah. Baik Pak Zulfadli, terima kasih banyak untuk waktu, arahan, dan motivasi ya. Ini mudah-mudahan berguna untuk kita internalisasi dalam kerja-kerja relawan. Insya Allah. Udah ini sampai nyetir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya goyang-goyang.